warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video aku kali ini aku tuh bikin video ini tuh baru pertama kali di YouTube aku karena ini tuh tugas dari pelajaran EKBIS. Tugas ini tuh ditugasinnya dari bulan kemarin awal masuk semester 2. Itu batas waktunya sampai akhir April, dan sekarang akhir April aku baru ngerjain vlog ini. Oke, langsung aja daripada kalian garing dengerin cerita aku tadi, aku langsung perkenalkan diri aku dulu ya. Siap, nama Nur Hayati Nefus. Di sini aku dari kelas OTKP 3. Aku bakalan ngejelasin materi tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Oke, aku bakalan ngebahas tentang yang pertama itu tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh manusia jika ingin mencapai kesejahteraannya. Yang pertama itu ada sejarah singkat ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi itu awalnya terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan buku pertamanya. Dalam bukunya itu membahas tentang sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Yang kedua itu ada singkatan ilmu ekonomi atau pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, berasal dari dua kata. Yang pertama itu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi oikonomia itu adalah pengaturan dalam suatu rumah tangga. Ilmu ekonomi itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai berbagai bentuk perilaku manusia dalam menciptakan kemakmurannya. Di sini yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia untuk menciptakan kemakmurannya. Ada dua macam ilmu ekonomi. Yang pertama itu ilmu ekonomi mikro dan yang kedua ilmu ekonomi makro. Yang pertama dulu ya. Di sini aku bakalan ngebahas tentang ilmu ekonomi yang pertama yaitu ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu yang mengkaji atau membahas tentang komponen ekonomi yang sifatnya mikro. Yang kedua itu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian secara makro. Contohnya itu pendapatan nasional, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter itu adalah ilmu yang membahas tentang uang, perbankan, serta lembaga keuangan lainnya. Contohnya itu inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga. Yang kedua itu ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik itu adalah ilmu yang membahas tentang kebijakan pemerintahan dalam perekonomian. Contohnya itu APBN, APBD, uang pemerintah, pajak, serta retribusi. Yang ketiga itu ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri itu adalah ilmu yang membahas tentang interaksi perusahaan dalam suatu industri. Contoh dari ilmu ekonomi industri itu adalah persaingan usaha dan kinerja perusahaan. Yang keempat ada ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional itu adalah ilmu yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Contoh dari ilmu ekonomi internasional itu adalah investasi antar negara, transaksi perdagangan antar negara, dan neraca pembayaran. Ilmu ekonomi industri itu adalah ilmu yang membahas tentang interaksi perusahaan dalam suatu industri. Contoh dari ilmu ekonomi industri itu adalah persaingan usaha dan kinerja perusahaan. Yang keempat ada ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional itu adalah ilmu yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Contoh dari ilmu ekonomi internasional itu adalah investasi antar negara, transaksi perdagangan antar negara, dan neraca pembayaran. Yang kelima itu ada ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional itu adalah ilmu yang membahas
tentang interaksi ekonomi antar wilayah dalam proses perekonomian atau pengembangan suatu wilayah. Contoh dari ilmu ekonomi regional itu adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta PBN dan APBD. Apa sih? Yang ketujuh itu ada ilmu ekonomi. Oke, maaf ya, yang keenam itu ada ilmu ekonomi sumber daya alam atau biasa disebut juga dengan SDA. Jadi ilmu ekonomi sumber daya alam itu adalah ilmu yang membahas tentang masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal. Contoh dari sumber daya alam itu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Yang ketujuh itu ada ilmu ekonomi. Yang ketujuh itu ada ilmu ekonomi sumber daya manusia atau biasa disebut juga dengan SDM. Jadi ilmu ekonomi sumber daya manusia itu adalah ilmu yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja. Contoh dari ilmu ekonomi sumber daya manusia itu adalah masalah pengangguran, upah minimum, tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Yang terakhir, yang ke-8 itu adalah ilmu ekonomi syariah. Jadi kalau kita ngedengar tentang syariah itu kayak ada kaitannya dengan agama gitu ya. Jadi ilmu ekonomi syariah itu adalah ilmu yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Pokok bahasa dari ilmu syariah itu, ilmu ekonomi syariah itu meliputi adanya prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. Yang terakhir, tadi kan yang keempat cabang ilmu ekonomi, dan sekarang yang terakhir, yang kelima itu ada ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha atau bisnis. Dalam kegiatan bisnis atau usaha, itu pasti tidak terlepas dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu berperan sangat penting dalam aktivitas perekonomian, salah satunya itu dalam usaha bisnis. Kegiatan usaha atau usaha bisnis itu memerlukan ilmu ekonomi karena aktivitas operasionalnya itu agar Oke, mungkin cukup sekian video di vlog aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, kurang sopan, kurang jelas, karena aku juga masih dalam tahap pembelajaran. Dan sampai ketemu di